Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan mengantarkan Nurman. Nurman siapa? Ismail. Dia selalu ingat nama lengkapnya dia. Nah, untuk kalian yang lupa ataupun mungkin keskip Nurman yang mana, ini cuplikan videonya. Ismail. Nurman Ismail tadi ngambil uang Tante Ima berapa? Maksud siapa ya? Kata iya, kata saya juga. Ada kata siapa? Kamu bisa sekolah? Mama gede emang. Mama gede, kau mengerok itu kan. Ya, Mai. Sumbangan. Yuk. Mai. Pak ingat. Sedih lagi. Nah, itu dia Nurman di saat penjemputan, saat dievakuasi oleh Teknovi. Dan alhamdulillah kemarin kita udah coba ikhtiarkan Nurman ke dua rumah sakit yang berbeda sampai 4 kali kita berikhtiarkan. Kenapa? Awal dia belum begitu bagus menurut kita ya, masih emosionalnya, masih moodnya masih jelek, makanya kita coba ikhtiarkan lagi sampai yang kedua kali udah sempat ada di yayasan. Dan di yayasan masih kita lihat, pantau, dia masih ada suka bicara sendiri, senyum sendiri juga, makanya akhirnya kita coba ikhtiarkan lagi. Dan alhamdulillah setelah pulang lagi dia udah mulai stabil, membaik, dan mungkin walaupun mungkin belum total 100% untuk sehat, tapi kita pun punya keterbatasan untuk membantu sesama teman, sesama yang lainnya juga ya guys. Kenapa kita tidak bisa menampung di yayasan kita sampai benar-benar total sehat? Nah, karena kemampuan kita hanya membantu sampai benar-benar membaik dan berangsur pulih saja, tidak benar-benar sehat total. Karena kan memang dari penjelasan dari dokter pun bahwa memang support yang paling bagus dan paling baik itu adalah keluarga. Nurman membaik dan jauh lebih baik seperti dari awal penjemputan kita nggak mau dia terpuruk lagi, kita tahan, kita paksakan untuk tetap di yayasan kita karena Nurmannya juga sudah minta untuk pulang. Nurman, ya. Mau pulang apa mau di yayasan? Saya semangat pulang. Hah? Pulang. Mau pulang langsung? Ya, saya beralis. Kenapa ini Nurman? Kau kering banget. Ya, saya beralis. Mau minum? Saya beralis. Enggak. Nurman gimana setelah dari rumah sakit? Saya semangat beralis. Kenapa? Saya beralis, beralis. Oh, kalau untuk bicara Nurman masih ini ya, apa sih? Maksudnya masih cepat dan gak jelas gitu ya, karena Nurmannya punya halusinasinya bahwa dia itu dewan, salah satu dewan di kota Serang katanya. Pernah di saat kita kontrolkan sama salah satu dokter di rumah sakit pun, di saat ditanya, diajak ngobrol, dia ngomong kayak gitu, cepat nggak jelas gitu. Jadi terkadang kita bingung untuk komunikasi sama Nurman, tapi Nurmannya masih selalu minta pulang. Nurman kenapa sih? Kemarin udah bagus, ada ajak ngobrol bagus di yayasan sama aku. Diajak ngobrol awal sama Teknovi juga bagus. Lalu kenapa lagi? Mikirin apa? Mikirin apa-apa. Hah? Mikirin apa-apa. Nggak mikirin apa-apa. Nurman dewan di mana? Saya setelah Jakarta, di Jakarta. DPR. Dia mulai bisa nih diajak ngobrol.
Ini di kota mana? Serang. Serang. Rumah Norman di Serang. Serang Banten. Serangnya di mana? Pasar lama tek beras kamu baru tek beranis. Pasar Lama Kampung Baru. Tak aku anda sama beranis. Nurman berapa bersaudara? Pasar barang yang beri ibu bapak rasa ranis. Hah? Rasa ranis. Sendirian. Nurman punya kakak apa punya adik? Rasa ranis enggak punya. Kadang nyambung kadang enggak nih. Nurmannya gimana ya? Ya Allah. Semoga keluarganya bisa lebih ngerangkul dan selalu support untuk minum obat-obatannya, mengingatkan untuk tetap minum obatnya nih. Nurman, Yes. nanti kalau di rumah jangan galak-galak ya. Rasa beranis udah biasanya. Iya. Rasa ada barang-barang. Apa sih itu? Bahasa apa sih? Meralis. Nurman lagi ngamalin apa sih? Rasa ada beranis tek beranjak rasa TPR beranis sama beranis. Tanganin gini coba. Giniin. Nah, dia udah jangan diginiin mulu. Giniin, biasa aja udah relax. Jadi kayak apa? Jadi kayak lagi ngilmuin apa gitu ya. Jadi satu kata itu aja yang di ini. Udah kayak kosakata yang ini, jadinya rumah banget sama dia ya. Ya oke guys, sini kita masih dalam perjalanan menuju rumah Nurman. Kalau kalian penasaran, ikutin terus perjalanan kita. Punten, maaf sebelumnya, saya mewakili Tenovi untuk mengantarkan Nurman langsung ke keluarga. Dan mohon maaf sebelumnya dengan kondisi Nurman yang sekarang. Tadinya alhamdulillah udah bagus ya di yayasan, bahkan kita ngobrol juga bagus. Dan dari kemarin-kemarin Nurman selalu minta pulang. Akhirnya kita sebelum kita pulangkan sempat ikhtiarkan yang terakhir kalinya kemarin yang keempat kali ke rumah sakit. Nah, di saat di rumah sakit dan kontrol, kita dapat anjuran dari dokter jangan pernah memaksakan klien ataupun pasien di saat dia udah minta pulang. Mau gimana pun memang keluarga support yang bagus untuk kesehatan dan kesembuhan si klien ataupun pasien ya Pak ya. Nah, ini kan kita bukan tidak mau menampung Nurman atau merawat Nurman seterusnya, karena kita pun ya kan takutnya kita paksakan Nurman di sono juga nggak baik untuk semuanya, termasuk Nurmannya, klien yang lainnya gitu Pak. Jadi mohon maaf banget sebelumnya. Nurmannya kan dari kemarin udah selalu minta pulang gitu. Jadi mau nggak mau kita antarkan pulang Nurman sekarang gitu ya. Kan banyak ya Pak ya yang kita rawat, alhamdulillah ada sebagian yang benar-benar betah, tidak pernah menanyakan untuk kapan pulang, lebih anteng. Tapi kan Nurman selalu minta pulang dan selalu menanyakan kapan saya pulang. Saya tidak jadi kitanya tidak mau pasien yang lain itu kedokterin ataupun punya pemikiran yang sama untuk kayak Nurman, minta terus pulang. Jadinya kan nantinya malah makin kisruh ya Pak ya. Jadi sekali lagi mohon maaf jika kita mengantarkan Nurman secara dadakan seperti ini ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sih Pak, kemarinnya pas baru pulang dari rumah sakit itu bagus untuk ngobrol, komunikasi sama kita pun bagus. Tapi nggak tahu ini tiba-tiba di jalan, di saat kita ajak ngobrol komunikasi malah mulai tadi awal-awal bagus tapi tiba-tiba mulai nggak nyambung lagi. Iya, tapi kedepannya tolong Pak untuk masalah terkait obatnya jangan sampai terputus ya Pak. Kalau bisa nanti setelah ini Bapak tinggal melanjutkan untuk kontrol berikutnya. Jadi biar tidak sia-sia dari perjuangan maksudnya ikhtiar kita, ikhtiar Bapak juga harus dilanjutkan gitu. Habis obat ini gimana?
Untuk habis obat ini sebenarnya kalaupun tidak langsung ke rumah sakit yang di Jakarta, sebenarnya di daerah di puskesmas bisa, di daerah-daerah sini pun gitu ya Pak ya. Dikarenakan di daerah-daerah sekarang di puskesmas pun sudah menyediakan obat jiwa ya Pak ya, walaupun mungkin kadang memang ada aja yang 1 atau 2 nggak ada gitu. Agak gede gini nih Pak ya, ini tuh dipatah ya Pak ya, dibagi 2, jadi dia ininya sama ibu ya. Iya, maksudnya soalnya kalau nggak dipecah dia lebih lambat prosesnya, tapi kalau dibelah kayak gini prosesnya lebih cepat. Obatnya pagi sama malam doang? Pagi ini Bu, yang ini 2 kali 1 itu berarti 2 pagi sama sore ya Bu ya. Ini juga pagi sama sore. Ini pagi, ini malam aja nih, ada tulisannya. Iya ada Pak nih malam. Dikira tadi kalau dia yayasan. Iya sama nanti. Iya, tadi kan udah aku jelaskan Bu. Tadinya kan kita udah bawa nih, setelah Nurman kita ikhtiaran dari rumah sakit, kita udah sempat bawa ke yayasan, tapi Nurmannya selalu minta pulang. Nah, jadi kita bukannya tidak mau menampung atau tidak mau merawat Nurman selamanya, maksudnya seterusnya di yayasan sampai dia benar-benar sehat total. Tapi Nurman ini kan punya keluarga, support yang paling bagus itu memang keluarga untuk merawat. Nah, setelah setelah Nurman di yayasan ini, kemarin kan Nurman minta pulang terus, sedangkan di yayasan itu kan klien banyak Bu ya. Kita tidak mau klien kita yang udah mulai kooperatif, yang sabar, bahkan yang tidak pernah ada yang nanyain pulang, terdoktrin oleh Nurman yang selalu menanyakan pulang, nanti yang lainnya ikut-ikutan juga gitu Bu. Makanya kita mohon maaf lagi nih, sekali lagi kita mengantarkan Nurman. Mungkin harapan keluarga awalnya pengen dirawat di Yayasan Tenovi, tapi mohon maaf Ibu, kemampuan kita hanya segini. Kemampuan kita tidak bisa merawat si klien sampai sehat ataupun sampai sembuh 100%, tapi kita hanya bisa membantu sampai membaik gitu. Tapi kita juga memohon ke keluarga untuk tetap diteruskan berobatnya, untuk tetap diteruskan obat-obatannya ya Bu ya. Kegiatan sehari-harinya hanya di rumah ya untuk Bu? Ya paling ikut saya ke mobil angkot kebetulan bawa angkot ya. Bawa angkot sekarang kan nggak sama kayak dulu ya. Iya Pak. Udah kesaing dengan ojol. Paling nunggunya di kereta tuh paling 2 kali narik, kadang-kadang maksa 3 kali. Oh, di stasiun. Iya. Terus sekarang nggak cukup itu. Sekarang mau dibantu anak lah, makan juga. Iya Pak. Ya. Dari anak itu kan dua anak aja. Kalau nggak minta dari anak bisa apa? Mereka nggak ada numpang sekarang malah. Kalau dulu iya sampai anak. Iya Pak, mohon izin gitu aja ya. Kita pamit. Karena kebetulan juga udah malam juga. Mohon maaf sebelumnya kita bertamu dengan malam-malam. Oke guys, alhamdulillah kita udah selesai mengantarkan Nurman ke keluarga. Nah, alhamdulillah semoga Nurman kedepannya ada perkembangan yang jauh lebih baik lagi, bahkan bisa sehat dan bisa membantu orang tua ya Pak ya, bisa beraktivitas seperti biasa dan normal selayaknya orang lainnya. Dan semoga Nurman juga bisa lebih manut lagi ke orang tuanya ya, alhamdulillah. Oke, makasih udah ngikutin program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.